Tapi jika para fans, boleh saja itu fans lah, pemerhati atau juga pengamat yang menilai berdasarkan kemampuan teknis, tentu saja berdasarkan pengetahuan dari masing-masing individu ya untuk menilai kemampuan teknis seseorang itu. Menurut saya sangat-sangat wajar aja, ya tinggal gimana respon dari si pemain saat menerima kritikan tersebut. Air sampai luar benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Baik rekan-rekan semua, saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai. Kali ini saya ingin ikut juga membahas mengenai perkembangan berita yang cukup menarik, yakni kritikan yang cukup tajam dan deras terhadap striker timnas senior Indonesia itu Ramadhan Sananta. Selesai tampil bersama timnas di ajang FIFA Series di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta akhir Maret lalu. Nah, kira-kira apa nih yang cukup menarik sehingga saya ingin juga ikut membahasnya? Ya, tentu saja kritikan ini cukup liar ya terjadi di berbagai platform media sosial, khususnya dari para fans, pengamat dan juga pemerhati sepak bola Indonesia. Nah, ada juga kritikan ini ya dalam bentuk bulian, nyinyiran, tapi ada juga yang dalam bentuk menilai mengenai kemampuan teknis dari seorang Ramadhan Sananta saat tampil bersama timnas Indonesia di 2 pertandingan di ajang FIFA Series. Yang menurut saya yang agak ya di luar batas ya tentu saja adalah nyinyiran atau bulian ya. Bulian itu misalnya seperti bego lu, goblok lu, tolol lu, bodoh lu, udah nggak usah tampil bersama timnas lagi lu Ramadhan Sananta. Nah, menurut saya ini yang tidak boleh ya. Ini menurut saya di luar batas kewajaran untuk sebuah kritikan. Menurut saya ini bukan kritikan, sama sekali bukan kritikan, tapi ini lebih kepada bulian atau nyinyiran. Tapi jika para fans, boleh saja itu fans lah, pemerhati atau juga pengamat yang menilai berdasarkan kemampuan teknis, tentu saja berdasarkan pengetahuan dari masing-masing individu ya untuk menilai kemampuan teknis seseorang itu. Menurut saya sangat-sangat wajar aja, ya tinggal gimana respon dari si pemain saat menerima kritikan tersebut. Jika kritikan dari para fans kemudian direspon dengan kata-kata yang akhirnya menimbulkan riak kembali, ya itu menurut saya harus disikapi dengan sangat wajar sebetulnya dari seorang pemain yang mendapatkan kritikan. Jadi menurut saya kritikan itu pasti datang lah, nggak mungkin nggak datang. Karena bagaimanapun seseorang yang tampil bersama timnas Indonesia itu sudah pasti diharapkan untuk tampil perform, tampil sangat baik. Karena bagaimanapun seseorang yang tampil bersama timnas itu ya memang diharapkan untuk tampil bagus. Jika tampil jelek ya pasti mendapatkan kritikan. Ini yang lumrah terjadi di berbagai belahan dunia atau sudut dunia lainnya, pasti seperti itu. Ya memang kalau memang berbentuk bulian ya saya sangat tidak mendukung, tapi dalam menilai ke dalam kemampuan teknis ya wajar-wajar saja seperti dilakukan oleh mantan staf kepelatihan timnas Indonesia di era pelatih sebelumnya dan memberikan penilaian teknis. Ya wajar-wajar saja, tidak ada yang salah. Bahkan penilaian yang dilakukan oleh mantan staf kepelatihan tersebut masih wajar-wajar saja kalau menurut saya ya. Tidak ada yang berlebihan, karena hanya menilai dari kemampuan teknis berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Jadi nggak ada yang salah. Jika respon dari seseorang yang dikritik akhirnya menimbulkan riak, ya itu tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan bijak dan bagaimana kita menuntut atau mengharapkan seorang pemain itu dalam memberikan respon itu ya sangat harus lebih bijak lah supaya tidak menimbulkan reaksi yang negatif di kemudian harinya. Jadi menurut saya sih penilaian itu sangat-sangat wajar. Tapi pelatih John Herdman melindungi pemain dikritik, Bung. Ya namanya pelatih, itu kan salah satu cara pelatih ya untuk bisa melindungi pemainnya atau memprotek lah agar mental pemainnya yang mendapatkan kritikan tajam itu tidak jatuh mentalnya. Itu menurut saya salah satu cara dari pelatih John Herdman untuk melindungi. Ini menurut saya cara yang sangat baik, sangat bagus sekali. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh John Herdman terhadap pemainnya saat pemain itu memberikan kritikan yang sangat baik, sangat tajam dan keras. Ini sangat baik apa yang dilakukan oleh John Herdman. Dia berusaha melindungi agar pemainnya tidak jatuh mentalnya. Berarti pemain itu memang bagus, Bung. Ya bukan begitu juga. Itu kan cara pelatih agar dia tidak jatuh. Ya kalau
performanya memang jelek ya jelek-jelek aja. Itu kan hanya cara pelatih untuk melindungi, tapi kan tidak menyembunyikan atau tidak menghilangkan penilaian bahwa pemain ini tidak tampil perform. Dia memang penilaian dilakukan oleh para fans, pemerhati dan juga pengamat tentang Ramadan Sananta itu ya tidak salah juga, karena memang di dua pertandingan itu Ramadan Sananta dinilai tidak terlalu perform ya. Dengan predikat sebagai striker nomor 9, seharusnya dia itu benar-benar memiliki kemampuan memegang bola yang kuat, mencari ruang yang sangat bagus, dan jangan lupa klinis dalam menyelesaikan peluang. Nah, ini di dua pertandingan tidak dimiliki oleh Ramadan Sananta. Di pertandingan pertama jelas beberapa peluang gagal dimanfaatkan oleh Ramadan Sananta, dan saat menahan bola atau memegang bola gampang kehilangan. Mencari ruangan pun saya rasa sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena melihat kualitas dari lawan pertama Indonesia yaitu Saint Kitts and Nevis, saya rasa masih jauh lah dari kualitas yang sangat diharapkan untuk memberikan perlawanan terhadap timnas Indonesia. Dengan formasi di awal ya 3-5-2 saat lawan Saint Kitts and Nevis, kemudian dengan mengubah formasi jadi 4-4-2 setelah John Hetman merasa bahwa Indonesia di atas angin terhadap lawannya Saint Kitts and Nevis di pertandingan pertama, seharusnya Ramadan Sananta itu bisa tampil leluasa, karena Ole Romani tampil agak di bawah posisi dari Ramadan Sananta, karena memang luar biasa apa yang dilakukan oleh Ole Romani ya. Dia seakan-akan tampil layaknya Roberto Baggio, Alessandro Del Piero ataupun Francesco Totti, dengan bermain sedikit di bawah striker utama. Ini menurut saya nggak pernah ya dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia yang memiliki kemampuan teknis seperti itu. Ya, tapi memang pernah ada, yaitu Indrianto Nugroho saat bermain sedikit di bawah dari Kurniawan Wi Julianto. Tapi memang dalam kualitas dan level yang agak berbeda lah. Tapi tipenya seperti itu kalau ingin melihat gambaran striker Indonesia memiliki kemampuan seperti atau tipe bermain seperti Ole Romani, yaitu Indrianto Nugroho. Nah, tipe pemain nomor 9 dari Ramadan Sananta memang agak jarang dimiliki pemain Indonesia saat ini ya. Menurut saya tidak ada lah hoki, menurut saya nggak ada lah, nggak, kurang memenuhi syarat seperti itu. Jens Reven kemarin masih baru masuk dan belum dipercaya oleh pelatih, dan menurut saya juga penampilan di Liga juga belum terlalu oke. Mauro Zistra belum teruji di Liga, masih minim menit bermainnya bersama Persija Jakarta. Jadi menurut saya penampilan nomor 9, striker nomor 9 yang ada di Indonesia memang Ramadan Sananta. Ya sah-sah saja, harusnya Ramadan Sananta menjawab kepercayaan itu dengan tampil maksimal, tapi sayang dua pertandingan tersebut, khususnya bahkan tampil saat melawan Bulgaria, benar-benar tidak menyatulah penampilan yang dilakukan oleh Ramadan Sananta. Jadi seakan-akan dia di luar sistem atau skema yang dimainkan oleh John Hetman. Jadi dia agak tampil sendiri ya di luar pemain-pemain lainnya di tim nasional Indonesia. Ini bukan masalah pemain lokal atau diaspora ya, karena pemain lokal juga mampu tampil oke, seperti Beckham Putra ataupun juga Rizky Ridho di pertandingan pertama. Bahkan Rizky Ridho dan Beckham Putra tampil luar biasa. Bahkan Donitri saat melawan Saint Kitts tampil penuh 90 menit, dan saat melawan Bulgaria pemain cadangan tampil luar biasa. Jadi bukan masalah pemain lokal atau pemain diaspora, ini masalah kemampuan teknis. Ini yang dinilai oleh para pengamat Indonesia. Ya memang tipe pemain nomor 9 saat ini sangat jarang dimiliki orang Indonesia yang benar-benar baik ya. Mungkin dulu di era sebelumnya ada Risdianto, ada Ricky Yakob, ada Adityo Darmadi, banyaklah Bambang Nurjansa, dulu banyaklah pemain-pemain tipe nomor 9. Tapi memang di era belakangan seperti ini sudah mulai agak jarang pemain nomor 9. Di era terakhir mungkin BP dan Christian Gonzalez ataupun Spaso yang memiliki kemampuan nomor 9 cukup baik, tapi belakangan ini memang sangat jarang. Jadi munculnya Ramadan Sananta terus bermain di tim nasional Indonesia, terus bermain di Malaysia, saya rasa memberikan harapan yang sangat baik, karena bagaimanapun Ramadan Sananta masih berusia muda, memiliki potensi sangat baik. Dan bukti dia kerap beberapa kali tampil di timnas senior Indonesia dan juga sekarang tampil di luar negeri. Jadi sebetulnya dia memiliki potensi, tapi memang saat tampil kemarin di 2 ajang FIFA Series dia belum bisa memberikan performa yang sangat baik untuk bisa menyamai atau mengimbangi para pemain lainnya untuk menerapkan sistem atau konsep yang diinginkan oleh John Hetman. Jadi menurut saya ini bukan masalah lokal atau bukan lokal, atau memang kritikan yang di luar batas.
Jika kritikan itu masih ditaraf menilai kemampuan teknis, saya rasa baik itu datang dari fans, pemerhati maupun pengamat sepak bola masih wajar saja. Wajar-wajar saja. Yang tidak boleh adalah jika mengkritiknya itu dalam bentuk bulian seperti tadi loh, bego lu, goblok lu, bodoh lu, tolol lu, udah nggak usah bermain buat timnas lagi lah. Itu yang menurut saya tidak boleh dilakukan oleh semua pecinta sepak bola nasional. Ya, baik, demikian bahasan saya mengenai kritikan yang ternyata cukup menarik dan berkembang liar di berbagai platform media sosial yang datang dari berbagai fans, pemerhati dan juga pengamat sepak bola. Oke, saya akhiri. Hadi Gunawan atau Bung Hai mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.